Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Rahma Susanti dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas fisika yaitu praktek mengenai kesetimbangan benda tegar. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, maka benda tersebut akan cenderung untuk diam. Di sini, saya akan menentukan titik berat gabungan benda yaitu X dan Y dengan cara mengukur dan menghitung dengan alat dan bahan yang digunakan dalam menguji titik kesetimbangan benda tegar yaitu kertas, buku gambar, gunting, alat tulis seperti spidol, ballpoint, dan pensil, korek api sebagai beban, jarum pentul, benang karbol, penggaris, papan tulis, dan penghapus. Sebelumnya kita siapkan kertas untuk membuat bidang gabungan, yakni bidang gabungan dari persegi panjang dan segitiga yang dibuat menggunakan gunting. Lalu kita siapkan juga benang karbol untuk membuat seperti ini yang dikaitkan dengan korek api sebagai beban. Kita akan melanjutkan menentukan keseimbangan titik tegar dengan cara mengukur. Pertama, kita kaitkan benang karbol pada sebuah korek sebagai beban pada benda apapun itu seperti ini. Kita ambil titik atas lalu kita tancapkan pada benang menggunakan jarum pentul. Kita ukur menggunakan pensil. Kita tandai garis tengah menggunakan pensil. Kemudian kita ambil titik samping. Kita tancapkan juga pada benang karbol menggunakan jarum pentul. Kita ukur. Lalu kita tandai menggunakan pensil. Kita ambil titik samping lagi. Kita tancapkan pada benang karbol menggunakan jarum. Kita ukur menggunakan sebuah pensil. Kita tandai pada garisnya. Kita tebali garis yang telah kita ukur menggunakan pensil. Dan kita temukan bahwa titik kesetimbangan benda tegar
berada pada tengah bidang. Seperti ini. Sekarang saya akan menentukan titik kesetimbangan benda tegar, yaitu gabungan dari persegi panjang dan segitiga dengan cara menghitung menggunakan rumus. Kita siapkan buku gambar dan bidang, lalu kita gambar bidang sesuai dengan ukuran pada bidang pada buku gambar. Kita sesuaikan bidang pada buku gambar sama seperti bidang pada kertas. Terdapat dua bidang, yakni bidang persegi panjang dan bidang segitiga. Panjang dari bidang persegi panjang yakni 18 cm, serta lebar dari persegi panjang yakni 12 cm. Sedangkan tinggi pada segitiga yakni 6,7 cm dan alas dari segitiga yakni 12 cm. Sekarang kita beri sumbu X dan sumbu Y. Sumbu yang tegak vertikal yakni sumbu Y, dan sumbu yang tegak horizontal yakni sumbu X. Misalkan sebagai bidang persegi panjang yaitu bidang A sebagai bidang 1 dan bidang segitiga sebagai bidang 2 yakni bidang D. Selanjutnya saya akan menghitung bidang 1 atau bidang A, yaitu bidang persegi panjang. Kita cari luas dari persegi panjang. Luas dari persegi panjang memiliki rumus panjang dikali lebar. Dapat kita misalkan luas yaitu A1 sama dengan panjang dari persegi panjang 18 cm dikali lebar dari persegi panjang yaitu 12 cm. Sehingga A1 18 cm dikali 12 cm yaitu 216 cm. Sehingga dapat disimpulkan X1 sama dengan 12 perolehan dari lebar persegi panjang dibagi dengan 2 menghasilkan 6 cm. Y1 sama dengan 18 dibagi 2, 18 perolehan dari panjang persegi panjang, 18 dibagi 2 yaitu 9 cm. Sehingga dapat disimpulkan X1 6 cm, Y1 9 cm. Selanjutnya kita hitung luas dari bidang 2 atau bidang B, yaitu segitiga. Luas dari segitiga memiliki rumus setengah kali alas dikali tinggi. Dapat kita misalkan menjadi A2, yaitu setengah dikali alas segitiga sebesar 12 cm dikali tinggi segitiga yaitu 6,7 cm. 12 dibagi 2 yaitu 6, sehingga A2 6 cm dikali 6,7 cm, sehingga perolehan A2 yaitu 40,2 cm hasil dari 6 dikali 6,7 cm. Dari perolehan hasil luas bidang B, kita dapatkan X2 yaitu 12/2
12 hasil dari alas segitiga. 12 dibagi 2 yaitu 6 cm. Y2 memiliki persamaan sepertiga dikali tinggi segitiga ditambah tinggi bidang A atau tinggi persegi panjang. Sepertiga dikali tinggi segitiga yaitu 6,7 ditambah tinggi bidang A atau tinggi persegi panjang 18 cm. Sepertiga dikali 6,7 yaitu 2,23 cm ditambah 18 cm. Sehingga didapatkan hasil perolehan Y2 20,2 cm hasil dari 2,23 ditambah 18. Kita hapus terlebih dahulu untuk menghitung persamaan X dan persamaan Y. Di sini saya akan mencari nilai dari titik X dan nilai dari titik Y melalui sebuah persamaan. Kita kerjakan terlebih dahulu persamaan X, yaitu X1 dikali A1 plus X2 dikali A2 dibagi A1 plus A2. X1 yaitu 6 dikali A2 216 plus X2 6 dikali A2 40,2 dibagi A1 216 plus A2 40,2. Didapatkan perolehan dari 6 dikali 216 yaitu 1296 plus 6 dikali 40,2 yaitu 241,2 dibagi 216 plus 40,2 yaitu 256,2. Kita cari perolehan dari 1296 ditambah 241,2 yaitu 1537,2 dibagi 256,2. Maka hasil dari X yaitu 6 cm. Sekarang kita cari nilai Y. Rumusnya yaitu Y1 dikali A1 plus Y2 dikali A2 dibagi A1 plus A2. Kita masukkan dalam persamaan Y1 yaitu 9, A2 yaitu 216 plus Y2 20,2 dikali A2 40,2 dibagi A1 yaitu 216 plus A2 yaitu 40,2. 9 dikali 216 menghasilkan 1944 ditambah 20,2 dikali 40,2 yaitu 812,04 dibagi 216 plus 40,2 menghasilkan 256,2. Maka 1944 ditambah 812,04 adalah 2756,04 dibagi 256,2. Sehingga nilai dari titik Y didapatkan 10,75 cm.
maka diperoleh titik berat gabungan benda atau titik kesetimbangan benda tegar yaitu XY 6,10,7. 6 yaitu X berasal dari 6 cm, Y yaitu 10,7 berasal dari 10,75 cm. Sekian praktikum yang telah saya lakukan dalam menentukan titik kesetimbangan benda tegar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.